Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Sobat UM di acara UM Talk sesi 10. Sebagaimana spirit Universitas Anwar Medika, Humanity Beyond Excellent, maka UM Talk selalu mengangkat topik-topik menarik dan juga happening seperti topik kita hari ini. Tapi kayaknya nggak seru kalau saya sendirian. Saya butuh seorang host tamu. Di tengah kita udah hadir seorang host tamu yang adalah seorang influencer yang punya nama IG Aulia Love, TikTok Aulia Love, dan juga YouTube Aulia Love. Nah, nanti silahkan ditonton sosial medianya supaya teman-teman bisa tahu apa sih isinya. Tapi lebih penting lagi, hari ini kita perlu kenalan dengan host tamu kita, yaitu Kak Aulia. Halo Bu. Assalamualaikum Kak Aulia. Waalaikumsalam. Gimana apa kabarnya? Lah, kok Kak Aulia nanya? Jadi salah ya? Ya, tapi nggak apa-apa ya. Nanti saya nanya balik boleh ya? Boleh dong. Saya baik aja. Apalagi kalau udah lihat Kak Aulia dan ibu yang cantik di pojokan situ ya, di sebelah ujung ya. Ya, Kak Aulia juga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana dengan sosial medianya, masih jalan? Masih dong. Mantap ya. Followernya berapa Kak? Gimana ya? Langsung aja cek ya. Langsung cek ya. Iya Jangan dong. sebutin, bisa cek di IG, TikTok maupun YouTube. Nanti banyak deh hal-hal yang bermanfaat di sana ya Kak ya. Iya. Oke. Nah, untuk hari ini kita mau ngomong tentang apa sih Kak? Ya sesuai dengan judul ya Bu. Apa hubungan tentang kolesterol dan juga rokok? Kira-kira hubungannya apa ya Bu? Berteman saja. Teman atau- tapi mesra. Langsung aja deh Bu, itu ditanya Tanya sama yang lebih sumber. kompeten. Tapi kita kenalkan dulu dong. Boleh. Nah, Kakak kenal ya sama ibunya? Oh sudah pasti Bu, ini terkenal di Terkenal mana-mana. ya. Ibu ini kelihatannya kata orang sih Bu, usianya baru 35 tahun. Bener nggak nanti nih? Masih cakep kayaknya ya. Kelihatan 35 tahun. Kelihatan dong Bu, ya ampun wajahnya cantik banget. Terima Nanti kita kasih. cek ya, kita cek kulit Bu kayaknya. Cek kulit, Kayaknya ya. bukan 35 tahun deh. Cuman mungkin karena Ibu tampilnya sangat sehat, sporty, jadi kelihatan muda terus ya. Nah, Nanti ada tipsnya ya. oh ada tipsnya, oke. Jadi Ibu ini adalah salah satu dari keluarga besar pemilik Anwar Medika Corporate, dan selain itu juga owner apa Kak? Beauty 21. Beauty 21. Oh 21 lebih keren. Oh lebih, 21 21 Beauty Center. Maaf Bu, yang punya yang membenarkan. Oke, Ibu ini adalah dosen di D3 TLM. Oke. Nah, kita kenalkan saja ya. Iya. Beliau adalah Dr. Haja Farida Anwari MPH MM. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam. Selamat siang. Nah kan suaranya enak kayak suara penyanyi nih. Bu pernah nyanyi ya Bu? Katanya kayak suara Emilia Contessa. Wih. Keren. Cuma harus dilatih sama Kak Butet. nih. Aduh. Saya harus dilatih olah Iya. vokalnya ini. Ayo nanti kita latihan Diajar olah ya. vokal ya Bu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, kita nanti akan berbincang-bincang tentang yang tadi kita udah bahas Kak. Hubungan antara rokok dan Kolesterol. kolesterol. Tapi sebelum Ibu menjelaskan, kayaknya kita akan memberikan informasi Kak. Apa informasinya Kak? Ada info menarik nih buat kalian yang menonton UM Talk sampai selesai. Akan ada hadiah menarik dari Oma Cemilan dan juga Beauty 21 nih. Atau Beauty 21. Oh salah. bukan 21 Beauty Center. Kalau dari Oma Cemilan, kita ada cemilan dari Oma Cemilan yang akan diberikan kepada 2 pemenang, 2 orang terpilih. Kemudian dari Beauty Center berapa ya Bu ya? Oh ya, untuk dari Beauty Center ada 5 nih. 5 Ada. untuk Wah, sabun banyak banget. wajah. Nanti wajahnya harus di close up dulu. Ini jenisnya apa? Nanti dikasih sesuai dengan jenis kulitnya. Oh ini free konsultasi sekalian Bu. Iya dong. Sebentar, kok kita nggak jadi penonton aja ya? Iya ya. Coba kita jadi penonton, bisa konsul. Iya Bu. Kirimnya nanti di DM dulu, kemudian di DM di UM Talk Kak, di IG UM,
Oke, nanti bisa DM di IG-nya UM, nama pemenangnya. Nanti kita informasikan ke Ibu Dokter sehingga jangan lupa ya waktu DM itu kirimkan nomor WhatsApp sehingga nanti bisa kita teruskan ke Ibu Dokter Farida untuk boleh free konsul. Free konsul. Ya. Ini bagus nih. Kalau free itu kesukaannya mahasiswa. Jelas. Enggak mahasiswa aja, Bu. Oh. Ibu-ibu kayak saya juga mau yang juga suka ya. senang free-free. Bapak-bapak juga senang free. Gimana Om yang di balik layar? Nah, Om yang di balik layar juga pengen. Cuman Kepingin yang free sampingnya ya. kita yang ngerjain ini, Bu. Kalau enggak ya pengen juga sih, Bu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi karena kita akan menyimak, kita sapa dulu siapa saja yang sudah ada di IG Live UM Talk sesi 10 hari ini. Ada Pak Jo Srikaya, Bu. Ini adalah penonton kita yang paling setia. Dari sesi 1 sampai sesi 10 pernah dapat giveaway juga. Wow. Nah, Pak Jo Srikaya ini dari Bontang, Bu. Tapi mungkin karena senang dengan Kayaknya senang sama penyiarnya deh. aduh. Karena senang Penyiarnya. dengan topik-topik yang diangkat oleh UM Talk. ya, Jadi bagus. Pak Jo ini selalu nonton. Kemudian halo Pak Jo, lupa disapa dulu yuk. Halo. Pak Jo, selamat bergabung terus ya. Nih, semangat terus Ada bergabung. giveaway nih. Siapa tahu dapat lagi Pak buat istri. Nah, bisa free konsul. Free konsul. Kemudian ada Bapak Danu Ditya dari Jepara. Nah, halo Pak Danu nih Jepara. rajin juga nih Bu. Wah, jauh-jauh nih peminatnya Bu Iya Butet. Bu, peminat UM Talk, Bu, Oh, bukan Bu peminatnya. Butet. Bu Kemudian Oke ya. Ini juga ada penggemar Dokter Farida loh, Bu. Mahasiswa Iya. TLM Oh juga. ada ya, ya oke. Ada Bagus Adi dan Eki. Halo. Bagus Adi dan Halo Eki. Kak, makasih. Ya. Jangan lupa bimbingan loh. Oh, Udah ada bimbingnya selesai ya. nih. Oh, Udah selesai kayaknya. Itu anak-anak hebat itu. Eki itu semangat sekali Oh ya. iya keren. Hmm. Terus ada lagi mungkin yang mau disapa di Oh iya. IG? Halo Dokter Koko. Ini Dokter Koko ini juga setia melihat ya kayaknya. Oh, Dokter Kuku ya Bu Oh, ya. namanya Dokter Koko itu. Ya mungkin karena kuku itu Bu, jadi jadi dokternya setia gitu. setia ya. Nggih. Ini juga ada nih Dokter Diana Sari nih, dokter ahli jiwa. Tapi beliau suka sekali mengikuti webinar-webinar saya. Oh, aduh mantap. Mantulita. Alhamdulillah. Keren ya Bu ya. Selamat menyaksikan sampai selesai biar dapat giveaway. Iya, jangan lupa giveaway. Dan ada juga ini Bu, Ibu Dika. Ibu Dika ini dari Surabaya. Nah, ini juga rajin nonton Rajin kita ya. ya. Halo Bu Dika. Halo. Salah. Ini kan di sana halonya. Bu Dika. Iya, halo Bu Dika. Oke. Untuk membuat kita nggak membuang-buang waktu lagi mendengar apa yang akan disampaikan oleh Bu Dokter Farida, monggo Bu, apa sih hubungannya rokok itu dengan kolesterol? Monggo Bu. Oke. Jadi Kak Butet, sekarang ini saya sempat kemarin nih penelitian ini kan dilakukan oleh temannya Aulia nih. Penelitian Kakak ya Bu kelas ya. mungkin ya. Oh ya? Kakak kelas ya Bu. Kakak kelasnya. Jadi dilakukan di desanya karena namanya Kak Dimas ya. Kak Dimas ini merupakan mahasiswa TLM yang tinggal di Kecamatan Beringinan. Gresik ya Bu. Gresik. Ya, kayak Om yang di balik layar berarti. Betul. Jadi Kak Dimas melihat kalau di sana itu ada fenomena anak-anak muda, orang tua itu hampir semua itu merokok Kak Butet. Sehingga dia melihat ada harus diteliti ini apa dampak lebih lanjutnya untuk orang yang sebagai perokok aktif. Ternyata nih di dalam penelitiannya ditemukan bahwa orang-orang yang merokok itu didapatkan kolesterolnya itu tinggi. Itu dilakukan pemeriksaan berarti Bu ya. Iya. Jadi dalam pemeriksaan diambil darahnya, sebelum diambil darah mereka dilakukan apa namanya informed consent, persetujuan gitu ya. Informed consent itu persetujuan ya Bu. Ini Persetujuan. perlu nih kayaknya penonton perlu tahu karena siapa tahu ada orang mau boleh jadi orang penelitian saya ya. Perlu Jadi menandatanganin namanya informed consent Informed itu consent, merupakan prosedur wajib bagi peneliti untuk melihat kesiapan atau ketersediaan atau bersedia enggak sampel sebagai sampel dalam penelitiannya gitu Kak Butet. Jadi ditemukan itu. Jadi ternyata hampir 75% kolesterolnya itu tinggi Kak Butet.
itu kan membahayakan. Iya. Iya, iya. Betul, itu berbahaya. Gimana, Kak? Menurutmu bahaya nggak? Jelas bahaya dong, Bu. Iya. Jadi kalau setelah dilakukan penelitian itu, Bu, itu bisa nggak diketahui kenapa sebenarnya kolesterol itu terhadap rokok itu hubungannya seperti apa? Nah, ini di dalam rokok itu kan ada kandungan zat kimia yang ada ratusan gitu ya, zat kimia. Nah, ini yang paling utama yaitu nikotin, Kak. Nikotin. Nikotin ini menyebabkan sel-sel darah itu gampang menempel di saluran pembuluh darahnya. Oh, Jadinya dia akan menjendal di situ. Menjendal nikotinnya. Jendal di situ, nempel. Akhirnya kan begitu tempelannya semakin banyak, semakin tebal itu salurannya semakin sempit. Bu, boleh sebelum sampai ke sana saya nanya tentang kolesterol itu dengan pembuluh darah itu loh, Bu. Hubungannya itu bagaimana sih? Kolesterol itu sebenarnya apa, Bu? Ya, kolesterol itu merupakan kalau kita contohnya kita bicara di bahasa awamnya di dalam masyarakat umum, kolesterol itu zat-zat yang banyak di dalam kandungan lemak-lemak. Lemak-lemak ya, Bu. Kalau kita makan banyak lemak, kayak kambing, ayam, yang kita pilih yang lemak, padahal lemak itu kan kesukaan orang. Padahal itu yang enak. Kulit itu enak, Bu. Enak semua. Lemak di bawahnya enak. Enak Sumber sekali. kolesterol ya, Bu. Iya. Oke. Nah, kalau itu tidak hanya di dalam makanan, tapi di dalam zat nikotin ini juga dia menyebabkan hal tersebut bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Karena apa? Nikotin ini dia merangsang hormon tertentu untuk tinggi di dalam tubuh, untuk muncul. Hormon apa tuh, Bu? Namanya hormon katekolamin ya. Di situ hormon katekolamin itu ada 3 yang bisa mempengaruhi reaksi dalam tubuh sehingga nextnya itu bikin kolesterolnya tinggi. Karena kolesterol itu ada macam-macam nih. Nah itu nanti bisa meningkat kolesterolnya. Nah kalau kolesterol tinggi akhirnya terjadi penggumpalan di pembuluh darahnya. Akhirnya pembuluh darahnya bisa menyempit atau kaku. Bu, boleh nanya lagi, Bu. Kolesterol kan tadi katanya Ibu ada macam-macam. Ada apa aja, Bu, kolesterol? Ada kolesterol itu ada, kalau orang bilang itu kolesterol jahat ya, lemak jahat sama lemak baik. Nah, yang kalau di dalam nikotin ini yang bikin tinggi itu yaitu di HDL-nya itu turun, lemak baiknya malah turun dia. HDL itu yang lemak baik. Iya. Oke. Jadi yang jelek, lemak jeleknya yang naik malah. Lemak LDL-nya, triglycerid, kolesterol total. Nah, ini yang sangat berbahaya bagi orang-orang yang aktif merokok, juga lifestyle yang kurang sehat gitu, Kak. Bu, kalau saya boleh tanya ya, mungkin Kakak, sorry dipotong, monggo, mau nanya apa? Nah, kalau untuk jenis rokoknya gitu gimana, Bu? Ya, untuk jenis rokok hampir semua ya. Masuk vape, Bu? Vape itu malah orang kalau malah lebih bahaya ya. Lebih bahaya vape ya? Vape karena dia elektrik ya. Ya tetap ada hal yang kurang baik ya di sana. Nah, tadi kan Ibu udah ngomong nih tentang bahwa Ibu sudah menyampaikan bahwa kolesterol jahat itu berdampak buruk. Boleh tahu, Bu, kalau dampak buruknya itu yang terlihat supaya kita yang nonton nih ya, Bu ya, penonton UM Talk itu tahu dampak buruk yang jelas dari kolesterol itu apa aja sih, Bu? Jadi dengan adanya kolesterol tinggi ini kan nanti berdampak pada kakunya pembuluh darah. Pembuluh darah yang tidak elastis dia akan menyebabkan tekanan darah bisa tinggi. Terus kalau aliran darah yang tidak lancar, ini juga asupan ke otak, ke jantung. Oksigen ke otak juga tidak lancar. Jadi nggak lancar semua. Akhirnya kemungkinan terakhir yaitu stroke. Nah, kalau sudah stroke, ada penggumpalan di otak akan terjadi stroke, penggumpalan di jantung akan terjadi henti jantung, dan itu sangat luar biasa dampaknya. Memang semua itu akan berdampak cukup panjang ya, istilahnya proses itu sangat panjang. Jadi seringkali orang melihat merokok gampang, sekali nggak apa-apa, enak sekali terus. Nah ini padahal sedikit kan, akhirnya terjadi penumpukan yang kita nggak tahu di dalam prosesnya seperti apa. Jadi
kalau awal-awal biasanya orang merasa geringgingan, kebas, itu harus sudah Geringgingan itu diwaspadai. sudah harus waspada ya, Bu. Harus diwaspadai. Karena geringgingan itu sebenarnya sign mungkin. Sign Apa ya? dari Tanda dari karena- ada sesuatu. karena nggak lancar kan tadi kan Oh begitu. udah. Jadi Wah. oksigenasinya, zat-zat nutrisi yang mau diantarkan ke kulit, ke mata, ke organ-organ itu sudah nggak lancar, sehingga sangat luar biasa dampaknya. Bahaya banget ya. Kalau perokok pasif itu Bu, kan biasanya ada tuh yang di deket kita merokok terus kitanya kena gitu. Apakah juga dampak Bu? Lah ini yang harus juga diwaspadai, terutama yang istri-istri para perokok aktif ini. Kamu istri perokok kan? Ini yang harus dalam keluarga harus saling mengingatkan. Ya, kalau di rumah saya gitu ada yang ngerokok gitu sudah anaknya pada protes semua. Gitu. Jadi kalau kan sering nih ke kafe atau ke kan ada perokok gitu udah anak-anak marah semua. Udah jangan di sini udah pada perokok semua. Oh maksudnya kalau kita jalan-jalan ke tempat ke kafe ada yang ngerokok, terus anak-anak pada yang protes. karena tahu bahayanya perokok pasif. Jadi dari situlah memang terutama memang dari keluarga harus diciptakan itu dan ditanamkan bahwa merokok itu tidak baik sehingga anak pun sejak anak itu sudah bisa menilai gitu Kak. Berarti Kak udah punya suami belum? Oh belum dong Bu. Berarti salah satu kriteria Kriteria. suami adalah Tidak merokok. tidak merokok. Nah, ini Jangan lupa ya Kak Aulia Lop udah bilang tidak merokok salah satu kriteria ya, kriterianya Kak Aulia nih. Kak Aulia nih ya yang naksir dengar. Lalu Bu gimana? Kak Aulia kayaknya mau nanya. Kalau jumlahnya gitu Bu? Jumlah merokoknya. Iya. Menurut penelitian secara jumlah 2-3 aja sudah berdampak. Karena kan dia tiap hari. Karena continue Bu. Continue betul. Ibaratnya mungkin gini Bu, kalau saya tadi bayangin Ibu bilang pembuluh darah itu kayak selang kali ya Bu ya. Selang yang tiap hari dialiri air, tapi airnya itu mengandung sesuatu yang menempel di saluran air tadi. lama-lama selangnya rapuh atau kaku. kaku. Ya betul juga kaku, sehingga salurannya ini nggak lancar. Dengan tidak lancar ini otomatis lah, kalau darah itu kan membawa apa aja Kak? Kak Aulia kan TLM nih. Nah, ayo darah membawa apa? Ayo. Bawa aja Kak. Ujian Ada sidang, mineral ujian sidang. dan zat gizi-gizi. Zat gizi, nutrisinya ya. Oksigen yang paling penting mungkin kali ya Bu ya. Nah, itu terhalang otomatis nutrisi ke kulit juga, ke mata, ke organ-organ juga terganggu. Berarti kecantikan juga terpengaruh dong. Oh, sangat. Kan ke organ-organ, Nih. wajah, mata. Ya, ke tubuh kita ya Bu ya, pengaruh ya. Berarti itu termasuk untuk menjaga pola hidup sehat adalah menjaga agar kadar kolesterol tidak tinggi, termasuk dengan tidak merokok. Oke, jadi begini Kak Butet, yang disampaikan Kak Butet tadi kan usia Bu Dokter kata orang-orang 35 tahun nih. Ya memang banyak Kak Butet. Karena terus terang waktu menjelang 40 tahun nih Kak Butet. Sudah 40 tahun. Lebih. Kok masih kelihatan muda banget? Udah sudah bercucu. Iya, ada cucu ya Bu. Astaga, kita pikir Nggak masih kelihatan nggak kelihatan. Mungkin karena pola hidup ya Bu ya. Jadi Mencegah kolesterol tinggi. Jadi awal-awal 40 tahun itu saya terus terang gelisah Kak Butet. Iya. Karena melihat kok orang tua itu gitu ya. Orang tua itu sakit sendi, sakit persendian, sakit semua, badan-badan keluarnya banyak sekali saya terus terang stres. Takut tua ya Bu. Takut tua. Takut nyeri sendi, takut Terus macam-macam. apalagi saya lihat rata-rata orang yang sudah usia di atas 50 tahun ke atas, 50 tahun itu pipinya pada kendor. Aku takut lebih itu pipi gue dong. Jadi akhirnya apa Kak Butet? Sehingga menjelang 40 tahun itu saya benar-benar menerapkan hidup sehat. Ya. Setiap hari olahraga. Terus lingkar pinggang nih Kak Butet tidak boleh melebihi 80. Itu tiap bulan saya ukur. Diukur Bu, pakai ukuran pinggangnya. Meteran itu. Terus tiap minggu saya, bahkan tiap hari sih, kenaikan berat badan itu saya pantau. Pola makannya juga Bu? Oh lah, terus ini yang pola makan otomatis. Karena apa? Dengan memperhatikan parameter-parameter itu, saya memang akhirnya pola makan itu saya perhatikan bener Kak.
Kak Aulia. Jadi kalau pagi itu saya nasi itu cuma 4 sendok ya. 4 sendok makan atau 4 sendok? 4 sendok makan. Tak kira 4 centong, Bu. 4 sendok. Saya mau sangat membatasi Kak Ya, Budet. 4 sendok makan ya, 4 Bu? sendok makan. Tapi Lalu? kan di situ ada proteinnya, saya telur ya. Telur 1 apa setengah, Bu? Satu. 1. Lalu Terus sayur itu paling banyak. Di Sayur situ banyak. sayur itu hampir seperempat porsi ya, seperempat piring itu buat sayurnya. tapi rebusan pastinya. Rebus, terus tempe atau tahu itu model bacem, nggak boleh Nggak boleh digoreng. goreng. Berarti memang Ibu meminimalisir yang menggunakan yang digoreng. Meminimalkan yang digoreng dan Iya. karbo. Termasuk kan harga minyak goreng mahal, Bu. Nah itu saya nggak, itu Ibu nggak saya nggak masalah. galau Nggak saya. masalah Karena karena sebulan itu saya cuma menghabiskan 1 liter. Itu juga yang termasuk mempengaruhi kolesterol ya, Bu? Kaget kan Iya, mak-mak? betul. Ini mempengaruhi kolesterol juga kan, Bu? Sangat tinggi. 1 liter untuk 1 keluarga, Bu. Iya. Termasuk cucu dan mantu. Astaga, berarti benar-benar pola hidup sehat untuk mengontrol kadar lemak kita. Bukan hanya kadar lemak ya kak ya, mungkin karena apa? Dengan mengontrol yang kita makan ini, otomatis yang lain-lain parameter lain itu saya harapkan target itu tercapai. Jadi bukan hanya termasuk glukosa. Itu saya sampai usia hampir sudah setengah abad ya kak ya. Bukan hampir Setengah aku, Ibu setengah abad loh. setengah abad sudah Iya. bercucu, mau cucunya mau banyak nih. Masih nggak nyangka kayaknya, Bu. Enggak percaya kayaknya. Beda orang mungkin, Bu. Nah, salah satunya juga saya akhirnya mau bikin produk-produk ini dalam rangka untuk merawat diri juga, Kak. Oke. Makanya kan ini lihat, meskipun usia 50 ya, ini nggak ada aneh ya Kak, lihat Kak. Nggak ada, Kerutan. Bu, nggak ada. Kerutan apa ya Kak ya? Iya, Coba nggak ada. dibandingkan dengan yang kerutan. Lebih sehat, lebih seger. Lebih seger ya. Iya. Nah, ini influencer yang paham dunia sekarang ya. Kak Aulia bilang kalau lebih seger ya Kak ya. Iya. Secara penilaian gimana Kak? Usia 35 masih oke? Oh, masih oke banget, Bu. Itu Kak Buta. Jadi dalam artian apa? Kita dalam menjaga kesehatan ini, lifestyle-nya kita jaga, olahraga yang rutin, otomatis semua akan membaik. Iya. Pikiran kita juga fresh, nggak gampang babar, nggak gampang emosi lah. Pokoknya jadi positif semua, vibesnya itu. Vibesnya. Bu dokter nggak mau bilang vibes. Vibes. Coba tulen ya. Oh iya. Siap. Oke. Gimana? Balik lagi ke masalah kolesterol tadi, Bu. Nah, berarti menjaga pola makan, menjaga juga kesehatan tubuh kita ini akan mempengaruhi seluruh mulai dari atas sampai bawah. Dan termasuk yang paling terutama adalah rokok. Karena Harus ternyata- dikurangi. Iya, harus dikurangi apa? Kalau perlu no smoking. No smoking lah, caranya bagaimana? Tadi memang nggak bisa langsung ya untuk menguranginya, pelan-pelan ya. Mungkin hari ini kemarinnya 5, sekarang bolehlah 4, tapi gradasi terus berkurang dan itu pasti bisa. Ini tadi Ibu menyampaikan, kita udah dengar banyak tentang lifestyle dan juga terutama penelitian tentang rokok itu mempengaruhi kolesterol. Berapa persen Bu pengaruhnya? Atau semuanya mempengaruhi? Oh ya, tadi hasil dari penelitian ini 75% Kak Butet. 75%. Jadi yang penelitian yang dilakukan oleh Kak Dimas ini, itu Kak Dimas kakak kelas ya? Iya, kakak kelasnya. TLM ya, Bu ya. Nah ini dia Kak Butet. Ini saya senengnya di UM ini ya Kak Butet. Iya, Langsung ya Kak Butet ya. Karena di sini waktu mungkin Kak Aulia aja deh merasa sendiri ya. Dulu saya lihat Kak Aulia itu tidak seperti ini waktu masuk. Nah. Agak minder. Gimana Oh, Kak iya. Aulia setelah di Iya, UM Kak betul. Aulia? Iya, jadi lebih percaya diri. Makanya saya bisa meningkatkan skill gitu loh, Bu, di sosial media. Oh, Berkat iya. di UM ini, Bu. Karena kayaknya pernah jadi pengurus Ormawa ya Kak? Iya. Pernah jadi ini juga sih presenternya UKM TV. Oh iya juga. Iya, banyak betul kalau kegiatan-kegiatan gitu di Anwar Medika di UM ini banyak. Karena memang kan UM mengutamakan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak supaya ketika mereka lulus punya skill lebih gitu. Gimana Iya. Bu sebagai owner dari Anwar Medika, Ibu melihat perkembangan dari universitas ini kan, ini baru jadi universitas Bu. Iya betul.
Jadi ini yang memang kita harapkan Kak Butet. Seperti Kak Alia ini, Kak Alia pertama mungkin merasa nggak pede, atau sebenarnya Kak Alia ini dia waktu SMA punya bakat tapi tidak tersalurkan. Ini banyak sekali Kak Butet. Iya, Saya lihat itu adik-adik yang waktu menjadi ketua BEM atau ikut di UKM ya, UKM maupun HIMA. Bu. HIMA gitu ya. Saya tanyain, loh Kak, kamu tuh perasaan awal-awal dulu nggak gini, sekarang kok banyak ngomongnya, kok pinter ngomong? Iya Bu, karena di sini saya difasilitasi. Ya, gitu. bisa public speaking. Public speakingnya diajarin, jadi skillnya itu semakin meningkat dari communication skillnya, kolaborasinya. Lah ini yang menurut saya yang harus memang kita kembangkan di UM. Di UM inilah dengan banyaknya satelit-satelit yang ada di bawah naungan Anwar Medica Corporate, itu merupakan tempat atau lahan untuk mengasah skill para mahasiswa di sini Kak Butet. Iya. Sehingga keterampilan mereka itu luar biasa, dari yang nol, dari yang tidak mempunyai skill, dari anak yang benar-benar pemalu banget. Ada lagi Bu. Begitu lulus bisa jadi go. Ada yang gini Bu. Oh iya Gu. Nanti kita akan ada podcast dengan Gu juga Bu. Nah, cuman Gu-nya katanya masih sibuk. Saya masih sibuk menyelesaikan KTI, mengumpulkan persyaratan ini yang harus judisium. utama Kak Butet. Nanti setelah itu akademik menjadi tetap utama, tapi kelebihan-kelebihan ini kita munculkan supaya menjadi lulusan yang tidak ditemukan di tempat lain Kak Butet. Oh gitu Bu. Iya. Jadi itu sebabnya selama ini saya melihat dari pihak korporat sangat mensupport segala kegiatan yang ada di Universitas Anwar Medica atau UM ini ya Bu. Betul. Nah Bu, saya sebelum kita ini ya, saya pengen supaya penonton UM Talk tahu bahwa sekarang UM atau Universitas Anwar Medica ini punya 9 program studi yang sudah berjalan. Apa saja Kak? Kakak ini tahu nih. Salah satunya ada teknologi laboratorium medis. Nah, ini prodinya Kak Aulia. Farmasi juga ya Bu, ada Ya, S1 dan D3. Lalu sekarang sudah ada S1 bisnis digital. Yang kedua ada S1 kewirausahaan, di mana yang lulus dari sini yang mau belajar jadi pengusaha kayak Bu Dokter bisa. Lalu yang berikutnya ada S1 rekayasa perangkat lunak. Kemudian ada S1 sistem informasi. Udah ya? Belum. Sistem informasi. Yang berikutnya ada S1 administrasi kesehatan. Kemudian ada S1 fisioterapi. Nah, itu keren ya Bu ya. Jadi keren semua itu ya Kak Butet, walaupun namanya dibutuhkan ada ya. Anwar Medica, tapi sebenarnya kita menyediakan bukan hanya untuk kesehatan. Betul sekali. Walaupun jiwa dasarnya adalah Kesehatan. jiwa kesehatan. Tapi banyak program yang bisa didapatkan di sini. UM. Iya, saya senang loh selama ini, soalnya kalau Bu Dokter tuh kelihatan banget kalau mensupport ya Kak ya. Iya, Kegiatan-kegiatan. Iya. Apalagi pas kegiatan Bu kemarin ya. Semangat banget kita ya. Semangat. Ini salah satu istilahnya pandangan jangka panjang kita waktu itu. Kalau di tempat lain Kak Butet, Iya. Tempat lain itu mungkin di universitas dulu baru bikin rumah sakit. Iya. Atau baru bikin usaha lain. Jadi Iya. mereka usahanya memang kiprahnya di perguruan tinggi. Iya betul. Tapi Bu. kalau kita basicnya adalah korporasi usaha dulu. Istilahnya kita punya rumah sakit dulu, punya klinik kecantikan dulu, punya laboratorium dulu lah. Dari situlah kita mengolah permasalahan kebutuhan dari masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan dari lulusan universitas yang sesungguhnya itu seperti apa? Jadi kita tahu gitu. Berarti institusi pendidikan ini Universitas Anwar Medica berangkatnya dari persoalan yang ditemukan di lapangan, sehingga diolah di sini, sehingga pihak dari Anwar Medica Corporate memutuskan buat tempat pendidikan. Jadi outputnya itu sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan stakeholder ya, yang mereka butuhkan apa, itu kelebihan kita Kak. Jadi makanya Kak, begitu lulus, jadi ini pengetahuan buat teman-teman semua para pemirsa Talk UM, lulusan kita UM Talk ya. Sorry.
Jadi lulusan kita itu sebelum lulus 80% itu sudah terserap di lapangan kerja. Kak. Terserap di lapangan kerja. Karena juga Bu gini, yang Lulusan kita itu Iya. luar biasa. Mereka tuh langsung siap kerja Kak Butet. iya Bu, karena selama mereka pendidikan, mungkin nanti Kak Aulia juga bisa cerita. Selama mereka pendidikan itu Bu, mulai dari kan akademiknya dikuatkan. Kemudian non akademik Bu, ada apa organisasi-organisasi mahasiswa yang membangun teman-teman dan kemampuan mereka. Kalau kelihatan punya bakat kayak yang bakat nyanyi kita kembangkan. Bakat menyiar kita kembangkan. Mau bakat apa? Bakat tari ada tempatnya. Dan itu semuanya pasti juga atas dukungan dari Anwar Medika Corporate. Nah, jadi nggak usah ragu-ragu kalau di Anwar Medika. Mungkin Kakak bisa cerita gimana sih selama jadi mahasiswa? Terus didukung sih menurut saya Bu, dari semester awal sampai akhir ini dikasih kesempatan terus. Kalau nggak salah kayak dikasih panggung gitu loh sayanya itu. Dikasih panggung ya. Sehingga jadilah seperti Orang sekarang influencer. mempunyai berapa Kak? Coba dicek ya. Dia mintanya kita masuk Bu. Silakan cek ya. Yang Silakan jelas cek. proses keberhasilan Kak Aulia ini tidak instan ya. Iya. Jadi semua setelah meliputi saya bergulat di dalam bisnis selama 30 tahun lebih, bahwa tidak ada sesuatu keberhasilannya atau kesuksesan yang instan. Itu yang harus ditekankan, bahwa saya selalu tampil usia 35 tahun pun itu juga tidak instan. Semua merupakan ada proses di sana. Akhirnya seperti Kak Aulia ini nanti insya Allah akan 10 tahun kemudian akan jauh lebih berhasil lagi, karena ini baru lulus aja sudah seperti ini gitu loh Kak. Nanti di luar akan banyak sekali interaksi dengan banyak orang-orang yang saling membutuhkan. Di dunia bisnis itu saling membutuhkan. Nah disinilah yang harus pembekalan untuk Kak Aulia benar-benar bisa menjaga kepercayaan orang, sehingga kolaborasinya tetap digandeng terus dimanapun ada orang sukses akan menggandeng Kak Aulia, karena di situ ada nilai kejujuran, ketekunan, rajin, tepat waktu. Kayak seperti tadi Kak Aulia jam 10 acaranya, sebelum jam 10 udah di tempatnya. Nah, ini merupakan sebuah komitmen. Bu, itu merupakan kunci untuk sukses. Ya, Bu, sekedar informasi ya, Kak Aulia tuh punya usaha kok. Makanya dia buat media sosial banyak karena dia punya usaha. Usahanya apa Kak? Usaha dulu Bu, kalau dulu ada bisnis, kalau sekarang jadi lebih ke sosial media gitu. Influencer di sosial media. Ya, lah ini nanti seperti Kak Aulia sekarang influencer ya, punya banyak penggemar. Nah, nanti kalau Kak Aulia mengembangkan bisnis apa aja nanti gampang akan menjadikan influencer menjadi reseller lah ya istilahnya. Ya, betul. Itu gampang sekali. Gampang sekali. Tadi makanya harus mau jadi reseller Beauty 21. Beauty 21 itu akan gampang. Istilahnya di situ sekarang itu dengan adanya medsos, sosial media yang luar biasa ini merupakan tempat untuk berkarya jauh lebih gampang. Tapi bukan jauh lebih gampang ya. Semua ada tantangannya ya. Tapi untuk menuju puncak itu ada cara yang lebih mudah daripada kita ya, Kak ya. Mau ke Jakarta aja lihat artis sekarang tuh. Susah. Kalau jadi artis bikin sesuatu yang beda. Bikin sesuatu yang beda bisa. Dipanggil sama presiden. Kemarin presiden. Farel itu dipanggil sama presiden. Iya kan, gara-gara sosial media kan. Langsung habis itu dipanggil ke Kalimantan nyanyi, berangkat sekolah naik jet. Keren. Nah, itu kan maksudnya kemajuan teknologi yang sekarang ini yang tidak boleh dilupakan, tidak boleh diabaikan oleh anak-anak Gen Z ini. Anak-anak Gen Z ini harus memanfaatkan, memaksimalkan itu Kak Aulia. Kalau kita sudah terlalu tapi kita kan masih bisa, Bu. Saya juga belajar begini di umur 40-an, Bu. Tapi 40 belum ada TikTok. Maksudnya kan 40 mau kan sekarang saya nggak mau ngaku umur berapa, Bu. Please deh, Bu, supaya saya nggak ngaku umur berapa. Pada saat saya umur 40 baru belajar gini-gini, Bu.
bikin video. Oh, jadi enggak. Kalau Kak TikTok Butet itu, kan baru 45. TikTok itu nggak mau dibilang sih umur berapa, soalnya agak ya gitu dah. Nah Bu, kita nih ngobrolnya udah jauh banget mulai dari cerita sekarang ya. mulai dari cerita ini Bu, mulai dari cerita apa namanya tentang kehidupan, cerita tentang hasil penelitian sampai dengan bagaimana Universitas Anwar Medika. Nah, dari tadi kan kita udah banyak bicara tentang penyakit, tentang kolesterol, rokok, dan juga lifestyle tentang Bu Dokter Fas sendiri. Dan untuk kesan dan pesannya sendiri untuk sahabat UM itu gimana, Bu? Oke, baiklah sahabat UM, hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa sebuah keberhasilan, kesuksesan itu tidak ada yang instan. Itu yang harus diperhatikan, baik dari segi kesehatan, keberhasilan karir, ataupun keberhasilan dalam hal apapun. Yang penting kita memulai hal pelan-pelan, sedikit, tangga demi tangga, hal kebaikan harus kita mulai. Oke, sahabat UM. Pesan yang terkait dengan kolesterol, Bu. Untuk kolesterol, tadi sudah dipanjang lebar kita terangkan ya. Untuk teman-teman UM, untuk kolesterol intinya adalah kita harus banyak bergerak. Itu memang untuk menghilangkan kolesterol dalam tubuh. Yang pertama, kita harus banyak berolahraga ya. Olahraga itu utama, itu sehat, itu tidak boleh ditinggalkan olahraga. Yang sering kali orang malas melakukannya, padahal itu penting sekali. Saya juga termasuk. Penting sekali. Itu penting sekali dan hampir semua orang tuh malas. Tapi memang disitulah tantangannya, karena hasilnya memang luar biasa orang yang rajin olahraga. Terus yang kedua, sesuai dengan penelitian, hindari rokok ya. Sebisa mungkin jangan merokok, gitu ya. Yang ketiga adalah lifestyle kita selanjutnya harus selalu yang positif. Itu ya Kak ya. Terima kasih banyak Bu Dokter Ya, Farida sama-sama. sudah bersama-sama dan kita. Sangat menginspirasi ya, Bu. Sangat menginspirasi. Monggo kalau mau melanjutkan, tapi kita masih akan tetap bersama sahabat UM dan pertanyaan silahkan dikirimkan karena jawabannya akan tetap diberikan oleh Dokter Farida.